Semangat. Hektar semangat tapi lemas-lemas gitu ngomongnya. Yang lain nggak semangat? Semangat, Bu. Saya absen dulu nih kelas 7. Udah hadir semua ketua kelasnya? Sudah. Sudah, Bu. Udah lengkap 14? Nanti kalau dicek sama Pak Adi nggak 14 gimana? Ayo. Kelas 8 dan 9 sudah lengkap teman-temannya? Kalau belum lengkap coba dicek, coba ditambah teman-temannya. Hari ini kita ada perayaan Natal bergabung di Zoom sekarang juga. 8, 9. Baru 9 orang, Bu. Yang kelas 7, Bu. Baru 7 orang. Yang belum mengaktifkan video silakan diaktifkan sekarang juga. Terkhusus kelas 8. Kan kita perayaan Natal nih, ketemu lagi tahun depan loh. Masa wajah cantik, wajah ganteng yang nggak diperlihatkan. Bapak Ibu guru aja udah tampil terbaik loh buat kalian di perayaan Natal. Ayo ditampilkan mukanya. Masih saya lihat masih ada yang tutup videonya. Silahkan dibuka dulu supaya kita bisa secepatnya mulai. Ayo yang lain diaktifkan dulu videonya. Karena kita mau ibadah, duduk yang rapi, cari tempat yang ternyaman, karena kita akan puji nama Tuhan. Jadi jangan ada yang sambil tiduran atau di kasur. Videonya yang tepat mukanya di mana, jangan jidat yang diperlihatkan. Sudah siap merayakan Natal hari ini? Siap. Siap. Apa Hector dong nih yang siap? Yang lainnya sudah siap merayakan Natal hari ini? Siap. Sangat siap, Bu. Itu sih benderanya tetap. Sudah lama dulu. Ayo dicek lagi teman-temannya, apa sudah hadir semua supaya kita bisa mulai perayaan Natal hari ini. Atau apa bisa dicek teman-temannya, dicek, ditelepon. Noranya udah banyak belum? Baru 10 orang, Bu, yang kelas 7. Kurang 4 orang lagi.
Halo Bu Oke, Emi. ada sukacita Natal hari ini? Iya. Ya. Yang semangat, ada sukacita Natal hari ini? Iya. Iya. Ada. Harus ada sukacita dong, kan kita mau merayakan Natal. Harus ada Iya. sukacita hari ini dan seterusnya. Sudah siap merayakan Natal? Iya. Sudah ada. Oke, hari ini kita akan merayakan Natal bersama. Mari kita satukan hati kita untuk memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Sir Purnomo. Saya silakan Sir Purnomo untuk memimpin ibadah pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kalian duduk dengan rapi, cari yang aman, supaya bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Saya silakan Sir Purnomo. Oke, baik, selamat pagi. Sekali lagi, salam semuanya. Shalom. Masih kurang kompak. Salam semuanya. Shalom. Oke, luar biasa anak-anak Tuhan, luar biasa. Katakan saya hari ini sukacita. Saya hari ini sukacita. Baik, sebelum kita sama-sama masuk dalam ibadah kita, kemudian ada pembagian firman Tuhan, nanti kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita akan berdoa untuk doa pembukaan supaya Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya semua berjalan dengan baik. Bolehnya saya mengundang Serjupen untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Serjupen. Salam adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa di surga. Puji syukur dan terima kasih dan panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kemurahan-Mu dan kasih-Mu kepada kami orang yang berdosa ini, kami guru-guru, kepala sekolah, dan juga siswa-siswi SMP yang dapat berkumpul secara online melalui Zoom hari ini untuk merayakan, untuk menyambut kelahiran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya ya Bapa, Engkau tetap mengabulkan kami masing-masing supaya kami semakin mengerti arti kelahiran Putra-Mu, khususnya kepada anak-anak kami, siswa-siswi SMP, supaya mereka lahir dalam pemikiran baru dan lahir dalam etika dan pengertian tentang Engkau, sehingga mereka mempunyai keimanan, sehingga mereka akan melakukan hal yang benar yang mereka dapatkan atau peroleh dari bukit mulia ini. Bapa yang maha murah dan maha baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Berkati ya Bapa, kiranya ibadah ini membawa berkah, membawa iman bagi setiap orang yang berpartisipasi hari ini. Ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami selalu layak memohon kepada-Mu. Dan doa ini kami sampaikan dengan perantaraan anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Serjupen sudah membuka kita dengan membuka acara kita bagi hari ini lewat doa dan biar Tuhan bertata di atas setiap pujian iman kita pada siang hari ini. Baik, kita akan sama-sama memasuki hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Bukan hanya percaya, tetapi yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa semuanya mengalami
senantiasa memberikan kita jalan-jalan yang terbaik yang kita lalui. Sekalipun kadang-kadang tidak mengerti, tetapi jalan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan membuat hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Semua berkat kemurahan Tuhan yang kita ada pada hari ini. Kita semua percaya bagaimana Tuhan begitu baik. Kita akan angkat satu pujian, semua berkat kemurahan Tuhan. Aku hidup hari semua berkat kemurahan-Mu. Yesus, Kau sangat baik terhadap aku. Saat ini semuanya aku hidup hari ini semua berkat
yang turun itu yang jadi temannya Yesus Tuhan kami. Luar biasa hari ini. Yang masih ada sukacita. Masih. Tuhan kita saatnya kita akan bersukacita lewat satu lagu pujian yang mengatakan bahwasannya Yesuslah yang mati dan bangkit untuk kita semua. Katakan amin. Amin. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita untuk kita.
penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Kalau tadi kita sudah bersuka cita lewat pujian dan penyembahan, jadi kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menjadi tanah-tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan ditaburkan, dan bukan lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan tertanam baik dalam setiap hati kita, dan kita terus bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kasih-Nya luar biasa, pengampunan yang diberikan pada kita luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar dosa kita, tapi Tuhan mau kita datang kepadanya. Kita wajib bersyukur karena Tuhan selalu baik. Ya
Bagi dalam surga sungguh luar biasa kasih penyertaanmu sepanjang waktu sepanjang hari Tuhan. Tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Kau menyatakan kasih-Mu dengan Kau Tuhan datang ke dunia ini Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini. Supaya setiap kami boleh memiliki hidup dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang luar biasa Tuhan. Menyatakan diri kepada setiap kami. Membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bagi surga kami percaya Tuhan sudah bertahta di setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan berfirman, buka setiap telinga kami Tuhan, supaya kami menjadi telinga yang baik. Saat ini Tuhan kami mau menjadi seperti Maria yang duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biar setiap hati kami, guru dan juga anak-anak kami Tuhan, boleh membuka diri kami terhadap firman Tuhan. Sehingga firman ini akan tumbuh subur Tuhan. Maksudkan pohon tumbuh seperti aliran sungai Tuhan yang tidak terlintaunya dan berbuah Tuhan bagi banyak orang. Berfirmanlah Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan juga Pak Soto yang akan menyampaikan tentang firman Tuhan. Kurang tidak kata-kata yang sederhana supaya anak-anak boleh menyimak dan boleh menerima firman ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, Kau sembunyikan Pak Suroto di belakang kayu salib dan biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah, hamba berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Kita sambut Pak Suroto dengan firman. Baik, terima kasih Pak Purnomo dan selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Ya, puji Tuhan, kita bisa bertemu di dalam ibadah Natal pada saat ini. Dan firman Tuhan tadi sudah didoakan oleh Bapak Purnomo. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini renungannya diberikan tema hidup yang bermakna. Ya, silahkan slide-nya yang pertama dimunculkan. Hidup yang bermakna. Anak-anak dengar suara saya? Dengar. Pak. Puji Tuhan, ya. Hidup yang bermakna. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu bermakna itu apa, ya?
Bermakna menurut kamus di sana ya berarti, bermakna itu sama dengan berarti ya. Tapi bisa juga berarti bermakna itu berguna. Ya, berguna. Jadi hidup bermakna adalah hidup yang berarti bagi orang lain atau hidupku berguna buat orang lain. Ya. Hidup yang bermakna perlu kita renungkan, perlu kita resapi ya. Kalau hidup bermakna berarti hidup seseorang itu bisa memberikan pengaruh yang baik. Ya, bisa membuat orang lain menjadi bersemangat. Bisa membuat orang lain memiliki harapan. Orang yang hidupnya bermakna itu bisa berpengaruh kepada orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain. Bahkan bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Yang tadinya putus asa karena ada seseorang ya, karena ada seseorang yang hidupnya luar biasa, menjadi punya harapan. Yang putus asa menjadi bersemangat dalam hidupnya. Hidup bermakna, contohnya adalah misalkan ayah ibumu. Itu adalah sangat berarti buat kalian semua. Ayah ibu kita hidupnya sangat berarti buat kita. Ya. Tentu kita akan putus asa, kita akan kecewa kalau ayah ibu kita tidak peduli dengan kita. Ada anak yang putus asa karena kesibukan ayah ibunya. Mau curhat nggak bisa. Mau mengadu kesulitan tugas nggak bisa karena kesibukan. Ada anak-anak yang demikian. Tapi puji Tuhan orang tuamu sangat memperhatikan kalian. Maka demikian orang tamu sangat berarti, sangat bermakna buat kalian semua. Oleh sebab itu anak-anak akan mempersiapkan diri dari sekarang untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa hidupnya nanti bermakna. Ya. Mungkin jadi dokter. Seorang dokter sangat diharapkan orang lain. Ya, dokter yang baik tentu. Dokter yang baik itu bermakna buat orang lain. Atau mungkin apakah anak-anak merasakan arti daripada seorang guru? Apakah anak-anak sekalian merasakan arti Bapak Ibu guru SMP Bukit Mulia? Apakah anak-anak merindukan? Apakah anak-anak sangat terkesan oleh Bapak Ibu guru? Atau anak-anak ada yang merasa stres dengan Bapak Ibu guru karena tugas-tugas yang berat? Nah, Allah akan membentuk anak-anak sekalian untuk hidupnya nanti berarti buat orang lain. Apakah kalau jadi wira swasta pedagang itu juga bermakna? Pasti. Apakah Pak Tani di kampung sana bermakna? Pasti. Kalau tidak ada petani, kita tidak bisa menemukan beras. Kalau nggak ada industri, kita tidak bisa menemukan perlengkapan yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hidup kita supaya nanti dewasa kalian hidup bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri, teristimewa untuk orang lain, untuk keluarga, sehingga ayah ibu kita akan merasa bahagia di usia lanjut nanti ketika kalian dewasa.
Orang tua kita bangga, orang tua kita sangat-sangat mengharapkan kehadiran anak-anaknya yang berhasil. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah supaya hidup kita bermakna buat orang lain itu? Pertama-tama yang harus kita lakukan, pasti usia anak-anak adalah usia belajar. Usia berlatih harus dilakukan. Itu harus ditempuh dengan kesungguhan hati. Melatih hidup kita jujur, melatih hidup kita disiplin, melatih hidup kita bersemangat karena ada harapan di sana. Dan yang terpenting, mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan adalah satu kunci keberhasilan anak-anak sekalian nanti, sehingga hidup kita nanti bermakna buat orang lain. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang hidupnya sangat berarti buat kita. Yang pertama saya akan ambil yaitu Abraham. Di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ya. Anak-anak kalau ada Alkitab nanti dilihat apakah benar salinan Alkitab ini ya. Yang benar yang pasti yang ada di Alkitab. Ya, salinannya ada. Ya, salinannya juga ada. Ya, saya juga menyalin dari Alkitab. Ya. Saya menyalin bisa salah. Ya, kalau di Alkitab tidak salah, ya nanti kamu cocokkan di Alkitab, benar nggak itu firman Tuhan? Dalam Kejadian 1 dan 2 demikian firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau serta membuat, saya ulangi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu kata firman Allah. Ya, Abram atau Abraham, ya, nama aslinya itu Abram ketika dipanggil Tuhan. Ketika Abram dipanggil Tuhan, dia sudah berada di negeri Haran. Bersama ayahnya Terah, berangkat dari Ur Kasdim, meninggalkan kampung halaman, sampailah dia di Haran. Ya, Haran nama anak Abraham selain nama anak Terah, saya ulangi. Terah mempunyai anak, salah satunya adalah Abram. Ya, ada Nahor, ada Haran namanya. Ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, tiba di Haran dan dia menetap di sana. Ya. Haran sudah nggak ada, meninggal ketika di tanah Ur Kasdim. Anaknya Haran namanya Lot. Ya. Perjalanan Abram itu tidak mudah. Setelah dipanggil oleh Tuhan, pergilah kamu dari negerimu itu, yang ketika itu ada di Haran. Dia pergi seluruh keluarganya beserta istrinya dan beserta Lot keponakannya. Lot itu anak Haran, jadi keponakan Abram. Ya. Dalam perjalanan hidup Abram itu tidak mudah. Perjuangannya luar biasa. Ya. Bahkan ketika perjalanan menuju tanah yang dijanjikan itu, mereka tidak tahu mau kemana. Tapi Tuhan akan menunjukkan tempatnya dalam firman Tuhan itu.
Bahkan dia mengalami musim kelaparan. Di negeri yang dilalui terjadi kelaparan hebat. Kelaparan di dalam firman Tuhan menunjukkan suatu penderitaan hidup yang luar biasa. Sehingga Abram membawa istrinya ke Mesir. Karena Mesir terkenal di sana ketika di tanah yang diduduki, yang didiami Abram terjadi kelaparan, dia pergi ke Mesir. Di sana bertemu dengan Raja Kaisar Fir'aun. Dan Abram di sana diberkati Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Abram diberkati di sana luar biasa. Kemudian suatu kali Abram harus meninggalkan Mesir. Karena disuruh pergi sama Fir'aun. Itu perjalanan semua dalam rencana Allah. Bukan suatu kebetulan. Tetapi itu semua perjalanan hidup Abram adalah dalam rencana Allah. Nah, dalam perjalanan keluar dari Mesir, banyak sekali rintangan di dalam perjalanan hidupnya. Sebab ketika dia ke Mesir, sudah tidak bersama-sama dengan keponakannya, mungkin. Ya. Dalam perjalanannya itu, Abram beserta istri dan para pengikutnya, bahkan luar biasa banyaknya, dia memiliki pengikut yang luar biasa gagah perkasa. Dia menghadapi orang-orang, bahkan menghadapi raja-raja yang jahat, menghadang perjalanan hidupnya. Salah satunya ketika dia berada di lembah Syawe atau lembah raja. Ketika dia bermalam di sana, terdengarlah kabar ya bahwa keponakannya Lot itu ditawan oleh raja-raja di sekitar Sodom dan Gomora. Ketika mendengar berita itu, maka Abram bersama pasukannya, orang-orang yang gagah perkasa mengikuti Abram, maju berperang. Ya, waktu itu pemimpin raja adalah Raja Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia. Ya, keluar juga Raja Sodom ke lembah Sewa, lembah raja. Di sana ada Abram di sana. Setelah mengalahkan raja-raja Kedorlaomer. Jadi perjalanan saya ingin katakan bahwa Abram yang dijanjikan untuk bisa memberkati bangsa lain, Abram yang dijanjikan Allah untuk bisa memberkati, menjadi makna buat orang lain, ternyata dalam perjalanan menghadapi tantangan yang luar biasa, bahkan dia harus berperang melawan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Dan dia bisa mengalahkan itu semua. Kenapa? Karena Allah yang membawa dia. Karena Allah yang menyertai dia. Sehingga ketika mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya kembali tinggal di lembah raja, maka ayat 18 di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 19. Tadi ayat 17 sudah kita baca bahwa dia mengalahkan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. 18. Melkisedek adalah Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, anak-anak sekalian, betapa luar biasa perjuangan Abram. Jadi karakter Abram, kehidupan Abram dibentuk oleh orang-orang lain.
Maaf. Ada raja Gak yang apa-apa kok, Pak. ada orang lain yang jahat. Tapi ada juga yang baik. Seperti Melkisedek adalah yang baik. Dia memberkati Abram. Ya, ketika dia mengatakan diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Oh, jadi oleh kehidupan Abram, kehidupan seseorang, contoh Abram ini bukan langsung menjadi orang yang besar, bukan otomatis menjadi orang yang berhasil, yang sukses, bukan otomatis seperti membalikkan tangan atau seperti sulap langsung menjadi kaya raya sehingga bisa memberkati orang lain. Tidak. Tapi perjuangan Abram luar biasa. Sehingga nanti Allah memberkati Abram. Mantap dah. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena Allah berjanji, ya, oleh kehidupan Abram semua bangsa akan diberkati. Dan sampai saat ini anak-anak sekalian, dari segala macam bangsa mengakui bahwa Abram adalah orang bapak segala bangsa. Ya, ada yang menyebut dia Abraham. Kalau tetangga kita yang non-Kristen menyebut dia Ibrahim. Ya. Sama, semua bangsa mengaku bapak segala bangsa adalah Abraham. Jadi, Abram berkenan kepada Allah, Abram berkenan di hadapan Allah, dan dia dipakai oleh Allah menjadi berkat buat orang lain, hidupnya bermakna buat orang lain, karena Abram hidupnya saleh. Kata kuncinya, hidupnya saleh. Dia beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Sampai Raja Salem pun mengatakan seperti itu. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi, Abram bisa menjadi berkat buat orang lain. Abram berguna buat orang lain. Abraham hidupnya bermakna buat orang lain. Karena dia takut kepada Allah. Karena dia selalu beribadah kepada Tuhan. Ada tokoh lain yang seperti Abram, yaitu keturunan Abram sendiri. Bahkan cucunya Abram sendiri namanya Yakub. Yakub juga meninggalkan ayah ibunya. Tolong slide berikutnya. Ya. Di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 22, tapi saya akan baca 3 ayat saja. Ya. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya, samping Yakub, dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Ishak itu bapaknya. Ishak anak Abraham. Jadi Yakub cucu dari Abraham. Ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji Allah kepada Abraham dilanjut. Ya, ada yang mau bicara?
Berapa slide, Pak? Kenapa memang? Terlalu banyak. Ya, kita ibadah ya. Nah, waktu saya tidak sudah ditentukan berapa lama ya. Kita ibadah. Baik. Kita lanjutkan. Sama, Pak. Jadi Yakub, masih slide sebelumnya, Pak. Jadi Allah melanjutkan janji Abraham dilanjutkan dengan Yakub karena dia keturunan Abraham. Janji Allah di sana adalah semua kaum di muka bumi akan mendapatkan. Jadi Yakub akan hidup nanti. Allah menjanjikan supaya hidupnya berguna buat orang lain. Yakub oleh Tuhan dijadikan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya bermakna bagi orang lain. Rahasianya apa? Karena Yakub mendapat pendidikan yang baik dari Abraham untuk taat dan setia kepada Allah. Dimanapun Yakub berada, dia selalu beribadah. Bahkan di dalam Kejadian 28 ayat 13 tadi, itu adalah kejadian ketika Yakub istirahat di satu tempat bermalam dan dia bermimpi ketemu Tuhan, sehingga ada firman Tuhan di dalam Kejadian 28 ayat 13 itu sampai 15. Itu dalam mimpi. Dan ketika dia bangun, batu yang dia untuk meletakkan kepala dijadikan untuk mezbah, di situ dia menyembah Tuhan. Jadi, seseorang yang ingin berguna hidupnya nanti adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang takut kepada Allah. Contoh tokoh Alkitab yang dipakai oleh Allah. Satu lagi yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Slide berikutnya. Yusuf anak Yakub. Kita baca Kejadian 45, ada beberapa ayat saja. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupnya sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ya. Jadi itu ketika saudara-saudara Yusuf mengalami kelaparan yang luar biasa, sehingga ayahnya menyuruh pergi ke Mesir. Dan ketika itu Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Telah diangkat oleh Firaun menjadi raja yang di bawah Firaun. Penguasa Mesir. Ya, penguasa Mesir. Dipercaya untuk menguasai Mesir supaya Mesir tidak terjadi kelaparan. Negara-negara di sekitar Mesir terjadi kelaparan hebat, sehingga saudara-saudaranya yang jauh di kampung halamannya pergi membeli bahan makanan ke Mesir. Ketemulah saudara-saudaranya dengan Yusuf. Yusuf mengenal mereka. Kehidupan Yusuf dari kecil bukannya enak. Sekalipun bapaknya kaya raya. Tapi Yusuf waktu remaja, waktu anak-anak, itu selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Bahkan dia mau dibunuh. Bahkan dia diceburkan ke dalam sumur. Terakhir dia dijual ke Mesir. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang jahat. Di Alkitab dikatakan oleh saudara-saudaranya. Mendapat perlakuan yang jahat. Tetapi ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, karakter Yusuf yang luar biasa.
Selama menderita, Yusuf tidak menyimpan dendam orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yusuf membawa semuanya ke hadapan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Sampai di Mesir, dia di dalam penjara oleh Potifar, di penjara, tapi tetap dia tidak berdosa. Tidak membalas kesalahan orang lain. Maaf, saya ini minum. Yusuf tidak berdosa. Sekalipun dia mendapat perlakuan kejahatan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan saudaranya, dia tidak dendam. Dan ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang ingin membeli makanan, Yusuf mengenali mereka. Dan Yusuf memperkenalkan diri bahwa dia katakan apa? Ya, Allah telah menyuruh aku, kata Yusuf, mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan hidup keturunanmu di bumi, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar dapat tertolong. Jadi perlakuan yang diterima Yusuf itu semua dibawa Yusuf di hadapan Allah menjadi rencana Allah, seperti dia berhasil menjadi penguasa di Mesir. Nah, sampai orang tuanya sendiri dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir ayahnya meninggal, Yakub. Saudaranya ketakutan karena Yusuf sudah menjadi raja. Takut untuk balas dendam, namanya penguasa. Tetapi Yusuf luar biasa, punya karakter, punya hati yang luar biasa. Dia tidak dendam. Tetap di dalam Kejadian 50 ayat 19-20 dikatakan apa? Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika dia menjadi penguasa, dia tidak dendam, bahkan punya kesempatan, punya kekuasaan untuk balas dendam, tetapi tidak membalas dendam. Bahkan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, sekalipun mereka sudah berbuat jahat. Nah, itulah rahasia seseorang yang ingin diberkati Allah, seseorang ingin yang bermakna hidupnya yang akan datang, karena dia takut kepada Allah. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak membalas kesalahan orang. Nah, anak-anak sekalian, biarlah karakter ini kita miliki semua, anak-anak miliki semua. Kita ambil contoh Yusuf. Dia orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Alkitab mencatat seperti itu. Sekalipun Yusuf perjalanan hidupnya susah, menderita, tetapi Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Yusuf tidak dendam dan tidak membalas kejahatan orang lain. Sehingga Yusuf melakukan yang baik. Rahasianya apa? Orang yang taat kepada Allah, maka Allah tetap menyertai dia. Dan anak sekalian, hari ini kita memperingati Natal. Semua tahu Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus.
Natal adalah berita, kabar baik untuk memberitakan Yesus datang ke dunia. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus menjadi sentral, tokoh yang luar biasa. Yesus tidak sama dengan Abraham. Yesus tidak sama dengan Yakub. Yesus tidak sama dengan Yusuf. Justru Abraham, Yakub, Ishak dan Yusuf menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda baca di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah di sana. Jadi yang disembah Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf adalah Allah yang sekarang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang kita peringati sekarang. Nah, kedatangan Yesus memanggil kita semua. Kedatangan Yesus memanggil anak-anak sekalian supaya hidupmu berarti nanti, supaya hidupmu bermakna nanti. Yesus bukan sekedar tokoh Alkitab. Yesus lebih dari sekedar tokoh Alkitab. Yesus datang ke dunia. Pertama adalah misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dia bermakna untuk semua orang. Tidak pilih-pilih. Semua orang, segala bangsa, segala suku bangsa, dia menyelamatkan manusia, umat manusia dari dosa. Yesus datang ke dunia untuk mengampuni semua orang, semua kesalahan manusia. Jadi tidak pantas kalau orang berlaku nakal kepada kita, terus kita marah, kita dendam. Enggak. Orang Kristen enggak. Orang yang mengasihi Tuhan enggak begitu. Contoh Yusuf. Yusuf adalah orang yang percaya Allah dan tidak pernah mendendam. Maka hidupnya berhasil. Luar biasa. Jadi kalau anak-anak mau berhasil, taat kepada Allah seperti Yusuf. Allah yang kita sembah yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia datang untuk menghibur orang yang susah. Kalau ada kesulitan kita datang kepadanya. Dia datang untuk menyembuhkan manusia yang sakit. Dia menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia memberkati hidup orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Ya, inilah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus datang ke dunia. Bukan sekedar tokoh Alkitab, bukan. Dialah Allah yang disembah Abraham, dialah Allah yang disembah Ishak, dialah Allah yang disembah Yakub, dialah Allah yang disembah Yusuf. Dan dia memanggil kita dalam Perjanjian Baru. Kitab Matius. Saya ambil kitab Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Panggilan ini maknanya luar biasa. Banyak sekali maknanya. Makna yang pertama, pergilah. Seperti panggilan Tuhan kepada Abraham, pergilah dari rumah Bapak. Ini harus dipersiapkan dari sekarang buat anak-anak sekalian. Tidak mungkin kamu sampai dewasa numpang terus di rumah Bapak Ibumu. Tidak. Kamu harus mandiri nanti sudah dewasa. Berkeluarga. Karena itu pergilah.
Untuk bisa pergi, kalian harus mempersiapkan diri. Satu, harus punya kepandaian, harus punya keterampilan, harus punya ilmu yang bermakna buat hidupmu dan buat malah menjadi berkat buat orang lain. Semua Bapak Ibu guru sampai saat ini ya tentu nggak bareng, orang tuanya entah di mana, ada yang di kampung. Kalau Pak Suroto, Bapak Ibu saya sudah almarhum. Nah, jadi pergilah kata Tuhan. Untuk bisa pergi perlu persiapan dari sekarang. Contohlah hidup Yusuf yang taat kepada Allah, yang rajin beribadah, rajin belajar, rajin berlatih, supaya Allah memberkati. Dan ajarlah mereka, katakan, ajarlah mereka, itu penting. Hidup kita dipengaruhi, dibentuk oleh orang-orang lain. Bapak Ibu guru bukan orang hebat. Sekali lagi, Bapak Ibu guru bukan orang hebat. Tetapi orang-orang yang hebat itu berkat campur tangan Bapak Ibu guru. Kami semua guru SMP bukan orang hebat. Tapi kalian nanti akan menjadi orang hebat. Salah satu campur tangan guru. Guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, sampai guru perguruan tinggi. Sampai guru di masyarakat. Itu akan membentuk kalian nanti untuk masa depan sehingga hidupmu bermakna. Oleh sebab itu pesan Bapak melalui firman Tuhan ini. Pertama, percayalah kepada Allah sepenuh hati. Kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, taatlah beribadah. Taat beribadah. Apapun situasinya. Contoh sekarang, situasi lagi pandemi. Meskipun melalui virtual kita tetap ibadah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dan perjuangkanlah hidupmu. Peliharalah hidupmu untuk masa depan. Di sana kamu akan berguna bagi orang lain, bagi orang tua, bagi bangsa dan negara. Menjalani hidup memang tidak mudah. Banyak onak dan duri, banyak rintangan, banyak jalan berbatu, bahkan jalan berlubang, banyak tantangan, banyak tekanan, mungkin juga persaingan hidup. Tetapi jangan khawatir, karena ada Tuhan Yesus siap menolong kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus. Saat kita terjatuh dan jiwa kita mungkin rapuh, saat datang masalah dan hati kita mungkin terbebani karena ada tekanan, maka saat itulah kita diam dan menanti Tuhan di dalam kesunyian, di dalam kesepian, hingga Tuhan Yesus datang untuk menemani kita. Tuhan akan memberikan semangat sehingga kita mampu mendaki gunung. Bahkan Tuhan akan memberikan kita semangat untuk menyeberangi lautan badai. Maka kita akan kuat saat kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan semangat ketika itu kita dapat melakukan lebih daripada kemampuan kita. Inilah beberapa makna sebuah syair lagu yang sebentar kita akan dengarkan dalam bahasa Inggris. Anak-anak pasti mengerti artinya, ya. Seperti saya bacakan artinya. Saat ku terjatuh dan jiwaku begitu rapuh. Saat datang masalah dan hatiku pun terbebani.
maka aku terdiam dan menanti di dalam sepi hingga kau datang menemani. Kau semangati aku hingga mampu kudaki gunung. Kau semangati aku untuk menyeberangi lautan badai. Aku kuat saat bersandar padamu. Kau semangati aku untuk melakukan lebih dari yang bisa ku bayangkan, lebih dari kemampuan kita. Kita akan lihat ini nanti setelah video ini, kita akan mengakhiri di dalam doa. Tolong slide. Renungkanlah kata-katanya dan resapi dan sambil berdoa kepada Tuhan. Lagu ini akan menuntun kita untuk memiliki semangat motivasi berjuang di dalam hidup ini. Dear God, when I am down and my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Lord, you raise me up so I can stand on mountain. Lord, you raise me up to walk on stormy seas. Lord, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more that I can be. You raise me up so I can stand on mountain. Lord, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, Lord. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me Lord, thank you for raising me up to be more than I can be. Amen. You raise me up to more than I can be.
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Sungguh ya Allah, banyak tantangan di dalam memperjuangkan hidup ini. Apalagi siswa-siswi SMP Bukit Mulia harus belajar di dalam masa pandemi ini, sehingga tidak bisa bertemu dengan teman secara langsung, tidak bisa bertemu dengan guru, tidak bisa bercanda ria, tidak bisa bereforia secara langsung. Kami harus diam di rumah, tetapi harus juga belajar. Tuhan menolong para siswa SMP Bukit Mulia di dalam perjuangan hidup ini menyongsong masa depan. Karena Tuhanlah yang memanggil kami untuk memperjuangkan hidup supaya nanti kami bisa bermakna hidup kami, bisa berarti bagi orang lain, bahkan orang tua kami bisa bangga melihat keberhasilan kami siswa-siswa SMP. Orang tua kami patut berbahagia kalau melihat anak-anaknya seperti kami nanti menjadi orang yang berhasil, sehingga bisa bermakna buat orang lain, sehingga bisa berguna bagi orang lain. Bentuklah kami Tuhan, hamba berdoa, para guru berdoa buat para siswa. Tuhan membentuk mereka, hati yang rendah, hati yang tulus, taat kepada Allah, taat beribadah, juga taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak didik kami. Biarlah anak didik kami, para siswa semua, mengingat akan kasih Allah yang luar biasa, yang akan menuntun nanti ke masa depan yang penuh harapan, masa depan yang bisa bermakna buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Bapak. Terima kasih Pak Suroto untuk firman-Nya yang luar biasa. Semoga firman yang disampaikan oleh Pak Suroto bisa kalian petik, bisa kalian aplikasikan dari kehidupan kalian, dan semoga kalian juga bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita kalian, seperti tema Natal kita, yaitu Yesus bermakna bagi sesama. Saat ini kita akan menyalakan ini yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu Guru dan dikiringi oleh Pak Haris dan Pak Ronald dengan lagu Of Holiness. Yang pertama saya panggilkan
sun is in the night. Now the dear forever. Don't let the world is in an error finding. It's the peace, it's the feeling good. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, saya persilakan kembali. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa, Maha baik, Maha mengasih, Tuhan, kau berkati kami. Anak-anak ya Tuhan, bagi guru semuanya dalam perayaan Natal, ibadah Natal pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, setelah kami selesai merayakan ibadah Natal, apa dan Tuhan yang disampaikan oleh suatu Tuhan sekali sehari-hari, kami pribadi kami sekarang melanjutkan aktivitas kami Tuhan berlomba biar Bupati anak-anak ini kami biar kalau mereka bisa mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir. Kami serahkan dalam permohonan ini hanya kepadamu dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, karena ibadah Natal kita sudah selesai. Check.